Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan dari Ketua Panitia Penyelenggara yang akan dibacakan oleh Kepala Seksi Penyelenggara. Kepada Ibu Dea Seva Nurul Lestari SIP, kami silakan. Laporan penyelenggaraan pada pembukaan pelatihan perencanaan modernisasi irigasi secara distance learning. Yang terhormat, Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman BPSDM Kementerian PUPR. Yang kami hormati, Bapak Kepala BBWS Citarum atau yang mewakili, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung, Kepala Bidang Sistem Manajemen Pengembangan Kompetensi Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman, para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, koordinator dan subkoordinator di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, para narasumber, pengajar, serta para peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara pembukaan pelatihan perencanaan modernisasi irigasi secara distance learning. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami atas nama Panitia Penyelenggara membacakan laporan persiapan pelaksanaan pelatihan sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana di dalamnya diamanatkan akan ASN yang profesional dan berintegritas. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Ketiga, Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Keempat, Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan selama masa pandemi COVID-19 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir berdasarkan DIPA Balai Diklat PUPR Wilayah 4 Bandung tahun anggaran 2020. Maksud dan tujuan pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami perencanaan modernisasi irigasi, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan operasionalisasi sistem irigasi modern, serta pemantauan dan evaluasi. Unsur peserta. Pelatihan ini keseluruhan diikuti oleh 28 orang peserta. Peserta keseluruhan berasal dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 20 orang peserta dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 8 orang peserta. Unsur pengajar. Tenaga pengajar untuk kegiatan pelatihan ini berasal dari Widai Suara BPSDM Kementerian PUPR, pejabat fungsional dan instruktur, serta narasumber kompeten lainnya. Kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan ini berlangsung selama 8 hari secara distance learning sebanyak 54 JP dari tanggal 5 sampai dengan 13 Oktober 2020. Metode pelatihan. Metode pelatihan ini adalah yang pertama self-learning, ceramah, diskusi, studi kasus, dan seminar secara distance learning. Tempat pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan dan kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan di unit kerja masing-masing peserta. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung menjadi host pada pelatihan ini. Demikian laporan penyelenggaraan pelatihan ini. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Pusbangkom Sumber Daya Air dan Permukiman berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, berikut ini kita ikuti dengan seksama sambutan dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dilanjutkan dengan pembukaan pelatihan secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ruhban Ruziatno MT, kami silakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu peserta, kami masih menunggu Pak Kapus Bangkom SDA dan Permukiman karena tadi kelihatannya Zoom-nya disconnect. Terima kasih. Ya, dipersilakan Pak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman untuk memberikan sambutan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan teknis di Musa 2 sehingga tadi agak terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PUPR yang selalu memantau kegiatan kita. Yang kami hormati Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen SDA, yang kami hormati Direktur Bina Teknik Ditjen SDA, yang kami hormati Direktur Kepatuhan Intern Ditjen SDA, yang kami hormati Kepala BPBS Citarum, yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung, Pak Hasto. Selamat pagi, Pak Hasto. Yang kami hormati Kabid Manajemen Sistem Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, yang kami hormati para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan BPSDM Kementerian PUPR, yang kami hormati para widyaswara dan pengajar serta narasumber, yang kami hormati para peserta pelatihan modernisasi irigasi serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada hari ini, Senin, 5 Oktober 2020, kita dapat bersama-sama mengikuti acara pembukaan pelatihan modernisasi irigasi yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung melalui video conference dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian
ekonomi dapat dilakukan dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik yang diantaranya berkaitan dengan pencapaian kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dapat tercapai jika ketahanan pangan terpenuhi, yaitu kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri serta mampu melindungi dan mensejahterakan petani. Di awal-awal masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi di awal pertama di 2014 kita sudah mencanangkan untuk pembangunan irigasi seluas 1 juta hektar dan untuk rehabilitasi seluas 3 juta hektar. Untuk mencapai ketahanan pangan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utamanya adalah kedaulatan salah satu syarat utamanya adalah ketersediaan air. Namun pada saat ini ketersediaan air menjadi ancaman dalam berkelanjutan sistem irigasi di Indonesia. Misalnya semakin luas das-das yang kritis, kebutuhan air irigasi tidak lagi seimbang dengan kemampuan konservasi tanah, kelangkaan sumber daya air, dan alih fungsi lahan, serta irigasi sehingga menyebabkan pengembangan daerah irigasi semakin mahal. Dalam rangka memenuhi tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, dapat dilakukan moderni irigasi. Moderni irigasi dilakukan dengan meningkatkan keandalan ketersediaan air, prasarana manajemen irigasi, lembaga pengelolaan, dan sumber daya manusia. Serta dengan adanya modernisasi irigasi nantinya akan diharapkan pelayanan semakin terukur, irigasi tingkat kehilangan atau losses juga semakin kecil atau semakin minim. Untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Indonesia dapat dalam rangka modernisasi sistem irigasi bisa dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu 5 pilar. Yang pertama, ketersediaan airnya, yang kedua, infrastruktur irigasi, yang ketiga, pengelolaan irigasi, dan berikutnya institusi irigasi dan manusia pelaku dalam pengelolaan irigasi. Pernah dalam suatu acara di asosiasi, ya, Pak Menteri sempat mencengangkan kita semua. Beliau menyatakan bahwa kita tidak punya lahan irigasi teknis. Ini yang mengagetkan kita. Nah, ternyata memang beliau sangat cermat sekali. Setiap ke lapangan, papan terukur dari setiap pintu-pintu sudah tidak ada lagi. Sedangkan kita menginginkan bahwa setiap pelayanan itu selalu terukur, ya, dari waduk sampai bendung sampai terakhir di daerah irigasi itu sendiri mestinya sudah terukur dari primer sampai tersier. Nah, ini yang mencengangkan kita. Untuk itu tantangan bagi kita semua, bagaimana kita lebih mendalami apa yang namanya modernisasi irigasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, dengan adanya wabah COVID yang sedang menimpa negeri kita, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan physical dan social distancing menjadi metode pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Sebagai salah satu solusi pembelajaran saat ini, kondisi ini menjadikan BPSDM, Kementerian PUPR sebagai wadah pengembangan SDM, giat melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dengan metode off-class atau distance learning dengan tujuan mencetak ASN yang berkompeten yang dapat mengembangkan kemampuan teknis dan non-teknis sehingga dapat memberikan manfaat bagi unit kerja masing-masing. Kita ketahui bersama bahwa di dalam pelatihan
modernisasi irigasi ini yang secara daring kita sudah menghadirkan banyak tokoh-tokoh modernisasi irigasi, ya. Ada Widya Iswara Pak Adang Saf Ahmad, ya. Ada juga Pak Eko Subekti, ada juga Pak Sukrasno, dan ada juga Prof. Sigit, serta Pak Jito, dan lain-lain yang mestinya akan menjadi kebanggaan bagi kita semua, bagaimana transfer knowledge dari beliau-beliau kepada peserta, sehingga peserta bisa dengan sungguh-sungguh menerima apa yang diberikan kepada beliau-beliau. Ini kesempatan yang baik, bagaimana kita meningkatkan kompetisi kita yang dari dasar EHRM menjadi IHRM yang akan IHRD yang akan menjadi data-data serta referensi kira di dalam menempuh karir di kemudian hari. Bapak dan Ibu-ibu semuanya, seperti ketahui, kemudian kita mendapatkan tugas yang cukup berat. Namun ketersediaan SDM-nya terbatas. Dengan demikian, SDM yang ada harus mampu bekerja secara luar biasa. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tugas untuk mengembangkan kompetensi para ASN PUPR, sehingga akan terbentuk ASN PUPR yang berkompeten di bidang tugasnya dan mampu menyelesaikan semua tugas yang dibebankan. Atas dasar itu, BPSDM perlu meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan pelatihan teknis dan mengembangkan metode pelatihan sesuai dengan kondisi yang berkembang dan teknologi yang terkini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, saya harapkan pelatihan ini betul-betul akan menghasilkan ke depan ASN-ASN yang nantinya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan. Jadi memang unik yang namanya irigasi ini antara ketersediaan dan kebutuhan, ya. Jadi memang neraca air ini memang harus kita betul-betul perhatikan betul, ya, sehingga pelayanan terhadap irigasi-irigasi yang ada bisa dimaksimalkan. Terutama dengan modernisasi irigasi ini nanti akan terukur pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan serta akan lebih efisiensi tingkat losis atau tingkat kehilangan airnya. Dan saya harapkan bahwa kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin tidak terulang lagi, di mana para peserta hingga di dalam pelatihan kompeten, sehingga tidak mudah untuk meloloskan apabila memang kehadiran Bapak-Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan yang diberlakukan. Dan pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi ketidakmampuan secara teknis Saya harapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik, jalilah kerjasama yang baik dengan sesama peserta, serta galilah ilmu dari para pengajar, Widya Iswara ataupun instruktur. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.